kemana ya? Udah sebulan gak ada kabar. Sebelumnya kan mesra banget ya. Sering nanya udah makan belum. Baru aja kita janjian pengen lebih serius lagi. Kenapa tiba-tiba gak ada kabar ya? Nah, pernah gak teman-teman ngalamin hal yang seperti ini sobat-sobat Mentalizer? Ya, ini namanya ghosting. Kita akan sama-sama ngebahas tentang fenomena ghosting saat ini. Halo sobat-sobat Mentalizer, bertemu lagi dengan saya Erikson Artursyan, dokter spesialis kedokteran jiwa. Belakangan ini fenomena ghosting sedang hangat-hangatnya diperbincangkan karena ada berita yang beredar yang melibatkan hubungan asmara antara seorang laki-laki anak presiden dengan seorang perempuan yang sudah berlangsung selama beberapa tahun. Namun kandas tanpa alasan yang jelas menurut pihak perempuan. Karena katanya sih sang anak presiden menghilang begitu saja tanpa memberikan kabar kejelasan soal mau dibawa kemana hubungan ini. Terlepas dari sebenarnya apa yang terjadi, biarlah hanya mereka yang mengetahuinya. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa itu ghosting dan bagaimana kita bersikap bila kita mendapatkan perilaku ini. Yes! Di zaman serba digital seperti sekarang, ghosting seringkali terjadi dengan cara tidak menanggapi panggilan telepon, pesan teks, atau bahkan memblokir lewat media sosial. Perilaku ghosting ini ternyata dapat menimbulkan efek samping loh pada kesehatan mental korbannya. Nah, sobat-sobat Mentalizer tahu nggak sih apa itu ghosting? Atau jangan-jangan kita pernah menjadi korban ghosting? Nah, pengertian ghosting ini, ghosting adalah momen yang terjadi pada sebuah relasi ketika seseorang, teman, bisa yang pernah dekat sama kita, entah itu pacar, gebetan, atau siapapun yang menghilang dari kontak tanpa penjelasan. Wah, sementara nih kalau menurut Cambridge Dictionary, ghosting itu merupakan cara untuk mengakhiri hubungan dengan seseorang secara tiba-tiba dengan menghentikan semua komunikasi. Ya, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, ghosting kebanyakan terjadi pada momen yang berkaitan dengan asmara. Namun tidak menutup kemungkinan, ghosting juga bisa terjadi di lingkungan pertemanan ataupun pekerjaan. Ya, makin panas nih ya. Siang-siang ini saya lagi di depan kolam renang nih, supaya lebih adem gitu ya. Tapi ya suasana lagi panas sih siang-siang nih soalnya. Perilaku ghosting itu bisa terjadi karena banyak penyebab. Mulai dari rasa takut akan menghadapi suatu relasi, menghindari konflik dengan orang lain, hingga kurangnya rasa tanggung jawab di dalam sebuah relasi. Dan seseorang itu melakukan ghosting mungkin memiliki anggapan bahwa menghilang dari kehidupan orang lain tidak akan memiliki dampak yang besar. Begitu sobat-sobat Mentalizer. Oke, ada beberapa penyebab mengapa seseorang itu melakukan ghosting meskipun ini tidak dapat dibenarkan. Yang pertama, tidak mendapat solusi. Dalam suatu hubungan bisa aja kan ada permasalahan yang hanya diketahui oleh pasangan tersebut. Dan perilaku ghosting ini bisa terjadi jika ada ketidakcocokan tetapi enggan membahas atau menyelesaikannya. Sampai akhirnya tidak mampu untuk menemui solusi dan ya salah satunya pergi begitu aja karena merasa ada beberapa ketidakcocokan gitu. Namun tidak pernah sampai mengkomunikasikannya dengan baik. Dan kalau ada ketidakcocokan nih ketika kita menjalani relasi, dibicarakan sejak awal ya sobat-sobat Mentalizer. Yang kedua nih, tidak mau terbuka. Hal lain yang menyebabkan ghosting itu adalah sikap tidak mau terbuka. Saat ada masalah, memilih untuk menutup kesalahan agar pasangan tidak terluka, itu juga bisa. Bisa juga adanya cemburu berlebihan atau menemukan bahwa
kemampuan diri yang tidak sanggup untuk meneruskan hubungan, bisa juga ada sikap kasihan terhadap pasangan, sikap yang tidak terbuka, yang pada akhirnya itu berdampak buruk pada relasi yang ada. Lalu yang ketiga nih, sobat-sobat, takut untuk berkomitmen. Ya, memang ada orang-orang yang tidak berani mengambil komitmen jangka panjang. Jadi, ketika dituntut untuk mengambil komitmen lebih serius gitu, mereka akhirnya memutuskan hubungan secara sepihak. Ada juga yang menjalin relasi asmara itu ya untuk have fun aja, tidak lebih dari itu, dan tidak siap untuk berkomitmen lebih lanjut. Bagaimana sih rasanya jika kita di ghosting oleh seseorang? Bagi banyak orang, ghosting itu bisa menyebabkan perasaan tidak dihormati dan merasa dibuang. Aduh, sakit banget ya. Jika kita telah mengenal orang tersebut lebih dari beberapa kali kita bertemu, sudah saling kenal gitu, udah mulai ada rasa, ya, itu bisa menjadi jauh lebih traumatis. Ketika seseorang yang kita sudah mulai cintai, kita mulai percaya, melepaskan diri dari kita, rasanya itu seperti pengkhianatan yang sangat dalam ya. Seperti ada beberapa contoh statement-statement. Saya ini orang yang seperti bodoh banget ya, udah dipermainkan. Saya merasa tidak dihargai, disingkirkan gitu aja. Gitu ya. Dan tiba-tiba gak pernah dengar kabar lagi. Sakit. Dan sangat mengecewakan. Dan sobat-sobat, tidak ada yang pantas untuk diperlakukan seperti ini. Dan masih terasa juga seperti ada seseorang yang meninju perut saya ketika itu terjadi. Merasa diabaikan. Dan merasa bahwa sebenarnya saya nggak layak untuk mendapatkan hal ini gitu. Dari sebelum-sebelumnya kita sering bertukar pesan, sering bertemu, dan tiba-tiba seminggu terakhir, 2 minggu terakhir, 1 bulan terakhir nggak ada kabar sama sekali. Dan bagi beberapa orang, ghosting itu juga adalah salah satu bentuk penyiksaan yang paling kejam. Karena apa? Karena terjadi begitu saja tanpa ada kabar yang diterima. Dan rasanya itu seperti apa ya? Penolakan sosial ya. Penolakan sosial itu kalau kita kaitkan dengan proses yang terjadi di otak juga dalam tubuh kita, itu proses penolakan sosial itu sama dengan rasa sakit secara fisik ya. Karena jaras sarafnya juga hampir sama ya dengan rasa sakit emosional. Dan ghosting tidak memberi kita petunjuk bagaimana kita harus bereaksi. Dan ini menciptakan skenario akhir dari ambiguitas, tidak jelasan. Haruskah kita harus merasa khawatir? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia sudah punya pasangan yang lain? Atau saya terlalu buruk? Atau memang dia lagi sakit, tidak bisa dihubungin sama sekali? Di saat kita merasa kita di ghosting, kita tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sehingga otak kita dipacu untuk memikirkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, tapi kita tidak tahu sama sekali gitu, sebenarnya apa yang terjadi. Dan isyarat-isyarat sosial juga memungkinkan kita untuk mengatur perilaku kita sendiri sesuai. Ya. Tetapi ghosting itu menghalangi kita untuk isyarat-isyarat ini. Dan dapat menciptakan perasaan disregulasi emosional yang membuat kita merasa seolah-olah diri kita itu kita tidak bisa kendalikan. Ya, pernah teman-teman, sobat-sobat merasakan hal demikian? Nah, pada kondisi ghosting ini juga mempunyai dampak kepada kesehatan mental kita. Sehingga dampak ghosting ini tidak boleh dianggap sepele. Oke? Tidak boleh dianggap sepele, sobat-sobat sekalian. Dan dampak ghosting ini pada kesehatan mental kita itu ada beberapa macam yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kebingungan. Kebingungan bisa terjadi pada korban ghosting karena mereka sulit memahami
kondisi yang sedang terjadi. Dan ghosting ini dianggap mirip dengan silent treatment yang membuat korbannya tidak bisa memahami situasi hingga mereka merasa kebingungan. Ini saya baca dari Psychology Today. Ghosting juga bisa dianggap sebagai sebuah kekejaman emosional karena korbannya tidak mendapat penjelasan apapun soal situasi yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Dia masih mau nggak sih sama saya? Salahnya di mana? Coba jelasin dong, jelasin. Yang kedua, dampaknya adalah merasa rendah diri. Kehancuran harga diri juga bisa menjadi salah satu dampak dari menerima perilaku ghosting ini. Terutama bila hubungan yang berakhir itu adalah hubungan asmara. Dan hal ini bisa membuat seorang korban itu merasa kesulitan menolerir rasa sakit akibat ditinggalkan, yang kemudian akhirnya membuat rasa ketidakpercayaan dalam dirinya. Yang ketiga, menyalahkan diri sendiri. Korban ghosting juga bisa mempunyai perilaku yang cenderung menyalahkan diri sendiri. Dan hal ini terjadi karena mereka tidak mengetahui jelas sebenarnya kesalahan apa sih yang membuat mereka dijauhi. Dan ketika perasaan ini berkelanjutan terus, menyalahkan diri terus-menerus, juga bisa berdampak buruk kepada keseharian mereka. Bagaimana mereka berelasi lagi, memulai sebuah hubungan yang baru, dan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Dan yang keempat, merasakan rasa sakit yang sama seperti sakit fisik. Dan faktanya nih, sobat-sobat, rasa sakit fisik dan rasa sakit emosional sebenarnya berada di jalur saraf yang sama. Dari data yang saya dapatkan, penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku ghosting ini atau penolakan sosial juga menyebabkan tingkat rasa sakit yang sama disebabkan oleh adanya cedera pada tubuh nih. Misalnya luka nih, kita ngeri kan, itu kan secara fisik sama ternyata pusatnya di tubuh kita, karena akan mengaktifkan sinyal rasa sakit sehingga rasa sakitnya itu sama dengan rasa sakit fisik. Dan tidak heran orang-orang yang menjadi korban ghosting merasakan sakit yang sangat mengganggu ya, bisa jadi ya. Pernah nggak sobat-sobat mengalami rasa sakit yang demikian? Oke, dan hal itu tentu akan berpengaruh kepada kehidupan sosial mereka. Dan bila kamu sobat-sobat baru saja menjadi korban ghosting dan tidak bisa mengatasi sendirian, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan di sini untuk menjaga kesehatan mental kita agar bisa tetap baik, stabil. Saya ingin mencoba memberikan sedikit tips nih untuk bisa kita lakukan sama-sama ya. Yang pertama, menerima rasa sedih. Ya, terimalah perasaan sedih yang kita alami karena hal itu merupakan sebuah hal yang manusiawi, sangat wajar. Jangan kita mencoba untuk menyangkal itu. Jangan berusaha untuk tetap merasa, saya kuat, saya kuat. Semakin kita menyangkal, semakin kita merasa kita itu tertekan. Validasi dia, terima dia. Rasakan rasa sedih itu menjadi bagian di dalam diri kita. Sedih bukan berarti kita itu lemah. Sedih berarti kita sedang lelah menghadapi situasi ini. Ekspresikan emosimu. Setiap orang berhak untuk merasa sedih, bahkan untuk menangis, sobat-sobat. Yang kedua nih, hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan bahwa ya memang dia sudah tidak ada di dalam diri kamu, ya. Jangan sangkalin. Oke, teman-teman. Yang ketiga, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita sebaiknya tidak menyalahkan diri kita sendiri ketika kita menjadi korban ghosting. Ingat ya, yang melakukan ini kan pihak lain, bukan kita. Seseorang yang melakukan ghosting bukan berarti kamu buruk atau kamu tidak berkualitas. Enggak, sobat-sobat. Oleh karena itu, lebih baik tetap hargai diri kita sendiri, berusaha lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Yang keempat, jangan mengisolasi diri.
jangan mengisolasi diri. Kembali tetap semangat, rencanakan aktivitas dengan teman-teman, dengan keluarga kita, dengan siapapun relasi yang kita punya. Mungkin kita perlu waktu istirahat dulu sejenak untuk bisa memulai kembali hubungan khusus dengan orang lain. Dibanding kita mengisolasi diri, mengurung diri di kamar, lebih baik kita mulai untuk bersosialisasi. Lakukan hal-hal yang kita sukai bersama teman-teman yang mendukung kita. Jangan biarkan terlalu lama merenung terus-menerus dan nanti kita bisa jatuh dalam kondisi depresi. Yang kelima, jangan kontak lagi. Ini juga salah satu yang penting. Jangan kita tergoda untuk menghubungi seseorang yang telah melakukan ghosting terhadap kita. Kita tentukan dulu waktu. Kalau memang sudah kita tentukan waktu seminggu, 2 minggu, sudah tidak ada kontak lagi, lepaskan. Kalau perlu kita bisa hapus nomornya, media sosialnya, blok juga tidak apa-apa. Dan jangan takut dan ragu untuk memeriksakan diri teman-teman juga ke pakar kesehatan jiwa seperti psikiater atau psikolog. Percayalah teman-teman, waktu akan memulihkan semuanya ketika kamu sudah berusaha untuk melakukan semua poin-poin yang disebutkan tadi. Kamu berhak untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Kamu juga berhak untuk memulai hubungan yang baru. Jangan biarkan sebuah momen menyimpulkan siapa diri kamu. Kamu hebat. Kamu bermakna. Kamu tidak sendiri. Tetap dukung channel Erickson Mentalizing agar dapat terus berkembang untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, materi edukasi yang baik kepada masyarakat dengan salam sehat jiwa raga. Karena sehat jiwa dimulai dari diri kita sendiri.